Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di video ini saya akan membuat onde-onde isi kacang ijo yang rasanya enak, gurih, dan manis. Dan yang beda dari onde-onde ini yaitu lembutnya itu bisa tahan sampai seharian. Jadi walau sampai sore pun onde-ondenya tidak akan alot ya. Bagi yang penasaran bagaimana cara membuatnya, simak videonya sampai selesai. Pertama-tama kita akan membuat isiannya terlebih dahulu. Ini saya menggunakan 250 gram kacang hijau, kemudian secukupnya air. Lalu kita nyalakan api, kita masak dengan menggunakan api yang besar sampai airnya mendidih. Nah, kalau airnya sudah mendidih, kita kecilkan api, kemudian kita masak kembali sampai kacang hijaunya lunak. Nah, kalau kacang hijaunya sudah lunak, airnya sudah menyusut, kita tambahkan gula sebanyak 175 gram sampai 200 gram, tergantung selera ya kalau manisnya. Dan kita aduk-aduk seperti ini sampai gulanya kering ya, sampai gula dan kacang hijaunya itu kering. Kemudian kita matikan api. Nah, untuk bahan kulitnya di sini saya menggunakan 250 gram tepung ketan, lalu kentang yang sudah dikukus atau direbus dan sudah kita haluskan sebanyak 100 gram, kemudian wijen secukupnya, garam secukupnya, soda kue ini akan saya gunakan seperempat sampai setengah sendok teh, lalu gula pasir sebanyak 5 sendok makan, kalau kurang bisa ditambah ya. Kemudian kacang hijau yang sudah dikukus tadi dan kita bulat-bulatkan seperti ini. Untuk cara membuatnya, masukkan garam ke dalam wadah yang sudah berisi tepung ketan, masukkan juga gula pasir, lalu diaduk-aduk. Masukkan juga soda kue sambil kita saring supaya soda kuenya tidak bergerindil ya. Ini bisa seperempat sampai setengah sendok teh. Nah, ini masukkan juga kentang. Inilah yang membuat onde-ondenya itu bisa tahan lembut sampai seharian. Jadi kita gunakan kentang kukus ya. Kemudian kita aduk-aduk seperti ini. Lalu tuangkan air sedikit demi sedikit sambil kita aduk sampai tercampur rata. Sampai adonannya bisa kita pulung dan bisa kita bentuk. Nah, ini saya menggunakan airnya air hangat ya, memang harus air hangat ya teman-teman. Nah, ini adonannya akan saya uleni pakai tangan. Kita uleni seperti ini pakai tangan sampai adonannya kalis dan bisa kita bentuk ya. Nah, ini adonannya sudah kalis. Saya rasa ini sudah cukup, siap untuk kita bentuk. Ambil sedikit adonan, kemudian kita bulat-bulatkan. Kita tekan tengahnya dan isi dengan kacang hijau. Lalu direkatkan kembali. Dikepal-kepal seperti ini. Tapi jangan terlalu keras, pelan-pelan saja. Kemudian kita bulat-bulatkan lagi, lakukan semuanya sampai selesai. Nah, kalau semua adonannya sudah kita isi dengan kacang hijau, kemudian adonannya kita cemplungkan ke dalam air hangat, kemudian kita gulingkan ke wijen, lalu kita kepal-kepal dan kita bulat-bulatkan lagi supaya wijennya menempel. Dan kita lakukan sampai semuanya selesai. Oke, kita menuju ke proses penggorengan. Nyalakan api, kemudian setelah minyaknya agak hangat, kita masukkan ondenya satu persatu. Nah, tips cara menggoreng onde-onde supaya onde-ondenya tidak meletus ketika kita goreng. Jadi,
Ketika kita memasukkan onde-onde ke dalam minyak, keadaan minyak harus masih dingin atau hangat. Jangan memasukkan onde-onde ke dalam minyak yang sudah panas, karena nanti onde-ondenya akan meletus. Karena saya menggorengnya menggunakan wajan biasa, bukan wajan yang anti lengket, maka ini sesekali onde-ondenya kita aduk supaya tidak lengket di wajan, tapi sesekali saja ya, dan harus pelan-pelan karena ini onde-ondenya masih basah. Nah, kita aduk sesekali saja, jangan terlalu sering. Nah, kalau onde-ondenya sudah seperti ini, sudah mengembang, sudah kering, maka kita aduk-aduk sesering mungkin supaya matangnya merata. Nah, ini onde-ondenya sudah matang, kemudian kita angkat dan siap untuk kita sajikan. Nah, ini dia onde-ondenya sudah matang. Ini onde-ondenya mulus banget, terus enak sekali, gurih, manis, dan yang pasti lembut sekali karena tadi kita menggunakan kentang kukus ya. Ini lembutnya bisa sampai seharian, dan kita lihat dalamnya itu kopong, benar-benar enak ya. Oke, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Selamat mencoba, jangan takut gagal karena kegagalan adalah kunci menuju kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.